Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Kali ini kita bertemu dengan Pak Hafid. Dia adalah ketua dari Humani Center. Nah, apa sih Humani Center itu? Nah, itu akan dijelaskan oleh Pak Hafid. Nah, silakan Pak Hafid, Humani Center itu apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Saiful ya pada kesempatan malam yang berbahagia ini, berbahagia karena kita bersama-sama ada di mana ini, Taman Dayu ya, tepatnya di Sukorame, di kantor Humani Center. Tadi ditanyakan bahwa apa sebenarnya Humani Center itu. Humani Center itu adalah sebuah badan ya berbentuk yayasan sosial yang mana Humani Center ini sebetulnya merupakan singkatan. Kepanjangannya adalah Humanity and Social Transformation Center, yang jika di Indonesia kan artinya adalah pusat kemanusiaan dan transformasi sosial. Jadi lembaga ini adalah lembaga yang mana untuk menjadi wahana kita bersama, khususnya para pengurus Humani Center. Di situ ada pembina, ada pengawas, ada pengurus harian seperti saya dan teman-teman yang lain, itu untuk beraktualisasi mengejawantahkan rasa kemanusiaan bersama, yang mana setidaknya meskipun kita sebetulnya tidak terlalu memiliki kelebihan tertentu juga, tetapi sama-sama belajar untuk bagaimana supaya memiliki rasa terhadap sesama ya, rasa empati, rasa simpati terhadap sesama dalam berbagai aspek kehidupan, dalam pendidikannya, kemudian lingkungan hidup, kesehatan, dan sektor-sektor yang lain seperti pertanian, kemaritiman dan lain sebagainya. Itu juga sudah termuat dalam ADART yang diakte-notariskan kemarin bersama pengurus yang lain, dan sekarang sudah sah secara hukum sejak 9 Oktober tahun 2020. Begitu Mas Ibu. Nah, terus dari Humani Center itu kan yayasan sosial. Nah, itu yang difokuskan kemana? Apa ke semua orang atau khusus ke orang yang sosialnya kurang atau bagaimana? Baik, jadi tadi saya sebutkan dalam berbagai aspek kehidupan ya, antara lain ada pendidikan, kemudian lingkungan hidup, kesehatan, dan lain sebagainya. Ini Humani Center pada awal pendiriannya ini kita sekarang sedang berkonsentrasi dulu pada ranah pendidikan dan pengembangan skill. Nah, jadi itu merupakan bidang Humani Center yang sedang harap kita bersama, yang dikerjasamakan bermitra dengan beberapa lembaga atau instansi yang lain, baik pemerintah maupun non pemerintah, NGO ya, non government organization ya. Seperti saat ini yang sedang kita siapkan, bulan Desember kita punya kompetisi pendidikan. Ada dua hal. Yang pertama adalah ada dua kompetisi, maksud saya, maaf. Yang pertama adalah lomba baca puisi angstrom ya, yang bertemakan Pancasila dan Kedaulatan Indonesia. Ya, kenapa puisi angstrom? Karena ini mitra penyelenggaraan kegiatan ini adalah Yayasan Angstrom Center of Education di Malang, yang ketuai oleh Bapak Edianto PhD. Kemudian kenapa tematiknya harus Pancasila dan Kedaulatan Indonesia? Itu juga karena kita bekerja sama dengan BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Kita butuh penguatan nasionalisme bagi generasi bangsa kita di seluruh
penjuru tanah air. Begitu. Yang kedua ada lomba sains. Nah, lomba sains ini nanti berkonsentrasi pada IPA. Cuman ini kita kedua lomba ini, kedua kompetisi ini kita konsentrasikan bagi siswa-siswi tingkat SD atau MI sederajat. Nah, dari situ ini sebetulnya yang menjadi target grupnya juga bukan hanya siswa-siswinya atau peserta didiknya, tetapi juga guru dan orang tua tentunya nantinya. Dan nanti yang menjadi juara pemenangnya yang pertama, yang juara 1 akan mendapatkan hadiah utama Tabanas, Piala Gubernur Jawa Timur, dan juga jalan-jalan ke Jepang. Nah ini Pak Mas Ibu, monggo. Baik. Nah, itu yang menjadi prioritas Bumpanis untuk di awal pendiriannya 2 bulan berjalan ini. Begitu. Adapun hal-hal lain juga kita sedang menginisiasi program-program lingkungan hidup seperti penanggulangan sampah ya, dan kemudian juga pengembangan skill masyarakat, dalam tanda kutip pemuda ya, untuk supaya nanti ke depan bisa siap kerja, karena Kabupaten Pasuruan ini adalah daerah pengembangan industrinya Provinsi Jawa Timur, sehingga SDM bermutu dalam dunia kerja harus benar-benar kita siapkan agar keterserapan tenaga kerja di Kabupaten Pasuruan benar-benar dapat terpenuhi oleh SDM di Kabupaten Pasuruan sendiri. Begitu kira-kira. berarti banyak sekali ya kegiatan dari Bumpanis Center. Banyak sekali. Mulai dari untuk anak-anak, untuk masyarakat juga. Ya betul, banyak sekali. Yaitu program-program yang kita selenggarakan, kita juga sesuaikan dengan segmentasinya masing-masing. Kalau edukasi pendidikan mungkin saat ini masih berfokus pada anak-anak tingkat SD dan juga madrasah ibtidaiyah. Nah, karena juga hari ini kita sedang menghadapi masa pandemi COVID-19 ya, sehingga kebijakan untuk belajar di rumah itu secara nasional diterapkan, tetapi kita juga harus mendorong agar belajar di rumah itu benar-benar dapat dijalankan dengan baik dan juga tidak sampai mengabaikan jiwa kompetisi dari anak-anak peserta didik tingkat SD atau MI sederajat di seluruh tanah air. Kedepannya kita juga akan coba inisiasi untuk program edukasi untuk level pendidikan yang lainnya seperti SMP sederajat ataupun SMA sederajat, atau bahkan di tingkat perguruan tinggi atau mahasiswa. Begitu Mas Ibu. Nah, dari situ apakah ada kendala dalam Bumpanis Center? Apa semuanya itu pasti berjalan dengan baik atau ada yang perlu diapakan? Dibenahi dulu terus baru bisa berjalan dengan baik. Oke. Dalam setiap penyelenggaraan kegiatan ya pasti dimungkinkan, saya tidak bisa memastikan karena itu semuanya dari Sang Pencipta ya. Apapun itu yang jelas kita menyiapkannya itu berdasarkan dengan perencanaan sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita kawal supaya dapat berjalan dengan lancar, tahap demi tahap, mulai dari persiapan, kemudian open recruitment untuk peserta, sampai nanti technical meeting dan seterusnya untuk kegiatan kompetisi. Itu yang saya maksud ya. Nah, saya yakin juga sangat dimungkinkan ada kendala-kendala tertentu yang tentunya itu dapat kita antisipasi lebih awal, kemungkinan kendala itu yang yang akan terjadi agar dapat ditanggulangi, tidak sampai terlalu signifikan nanti berdampak pada kelancaran
wawancara pelaksanaan kegiatan tersebut. Begitu. Oh. Jadi itulah tadi Humani Center. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan di kolom komentar. Oh ya. Nah, terima kasih teman-teman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Sorry. Pegel. Pegel.